Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini saya berada di petilasan atau situs Tribuana Tunggadewi. Nah, situs purbakala yang selama ini terkubur di bawah petilasan Tribuana Tunggadewi di Mojokerto sudah diekskavasi di tahap ke berapa kemarin itu ya, beberapa bulan yang lalu, yang diekskavasi oleh pihak terkait yang menampakkan dinding barat dari situs Tribuana Tunggadewi atau dinding yang memutari dari candi yang berada di tengah-tengah ini ya Sobat Cakra Panorama. Jadi para arkeolog itu menemukan sebuah struktur campuran batu bata merah dan batu andesit yang berada di tempat ini. Nah, saya siang hari ini kebetulan mendung ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya ya di siang hari ini. Jadi sudah mulai gerimis. Di situ juga masyarakat sudah mulai panen padi juga ya teman-teman Sobat Cakra Panorama. Bisa dilihat ya dari situs Tribuana Tunggadewi ini ya. Jadi ekskavasi tahap pertama ini dulu itu dilakukan pada tahun 2019 ya, yang menyingkap struktur purbakala yang masih terpendam. Jadi pertama kali ekskavasi yang pertama itu untuk menampakkan bagian tengah dari situs Tribuana Tunggadewi ini ya. Coba saya mendekat ke situs ini teman-teman ya Sobat Cakra Panorama, biar teman-teman tahu. Nah, ini kondisi hari ini, per hari ini di per tanggal berapa ini ya teman-teman ya, per tanggal 1 ya, 1 April menjelang puasa ya, menjelang puasa. Nah, seperti ini bisa kita lihat penuh air ya, karena memang hari ini atau memang bulan-bulan ini masih musim penghujan. Ini pun sudah mulai gerimis juga ya teman-teman ya. Banyak ikannya itu di dalam sini ya teman-teman. Nah, struktur yang pertama itu berupa pagar yang dari batu bata kuno yang menyelimuti bagian samping itu ya teman-teman, bisa dilihat itu. Sama yang sebelah sana juga itu bata merah ya, bata merah. Nah, seperti ini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi yang kedua itu berbentuk batur atau lantai panjang ya, tapi sudah nggak kelihatan ya karena saat ini bisa dilihat ya teman-teman ya, banyak airnya. Nah, di dalam itu ada, masyarakat menyebutnya itu watu ombo. Nah, seperti ini itu watu ombo yang telah dirusak pada waktu itu, entah itu pada zaman apa ya, pada orang yang tak bertanggung jawab sama arcanya itu rusak itu ya, jadi nggak berbentuk lagi. Dan itu serpian-serpiannya sudah ditemukan pada ekskavasi tahap pertama maupun tahap kedua. Nah, tahap pertama sendiri itu di tengah sana itu ada yoni. Nah, di sebelah yoni itu ada lubang yang namanya gerba gerha atau, nah di situ di dalamnya terdapat emas ya yang berbentuk kura-kura. Biasanya emas itu difungsikan sebagai penyeimbang pada bangunan candi ya teman-teman, pada waktu itu kepercayaan umat Hindu ya, teman-teman. Nah, sementara struktur yang ditemukan di sebelah barat yoni atau di sebelah barat sana berbentuk berundak ya. Jadi nanti kita masuk ke sana ke dalam biar teman-teman tahu aja. Seperti ini, kita tidak bisa mendekat ya teman-teman, nanti teman-teman bisa dilihat aja ya dari sini ya. Nah, ini tenggelam seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, itu ada yoni yang berukiran kepala naga ya. Jadi itu ada kepala naga berukir di depan menghadap ke sana, ke utara ya atau ke timur laut ya teman-teman. Itu sudah bergeser ya, dan itu banyak umpak juga di dalamnya teman-teman. Nah, batu andesit sendiri itu ada perbedaan dari batu andesit ya. Jadi dari berbagai macam batu andesit di sini, ada yang warna ungu kemarin ya, ada warna ungu, ada warna hitam, ada warna yang agak abu-abu juga. Jadi banyak berbagai jenis batu andesit yang berada di tempat ini.
Ya, tapi di tahap kedua yang ekskavasi pada tahap kedua ya, nah itu menampakkan di sisi barat sana itu pagar ya yang mengelilingi dari situs ini atau dari tengah-tengah ini teman-teman ya Sobat Cakra Panorama. Nah selain diekskavasi baik tahap pertama, tahap kedua itu ditemukan banyak fragmen-fragmen arca ya atau pecahan-pecahan dari arca itu. Nah kita coba akan masuk ke dalam sana, kita melihat ke dalam. Nah ini masyarakat musim tanam padi ya, musim tanam padi ini hujan, jadi ini ya. Nah bisa kita lihat di sini, kita akan masuk di, kebetulan tadi sudah kebuka pintunya ya teman-teman ya, jadi kita masuk ke sini. Nah seperti ini bisa kita lihat di bawah kita ini penuh dengan airnya juga, penuh dengan air Sobat Cakra Panorama, karena memang musim hujan juga ya. Nah itu, nah ini kayaknya ada ikannya ya. Ikannya banyak teman-teman ya. Ternyata banyak ikannya di sini ya. Nah ternyata di sini banyak ikannya ya. Ikan cana ya. Nah bisa kita lihat di sana teman-teman. Jadi bisa dilihat perpaduan antara batu andesit dan batu bata merah ya. Jadi situs Tribuana Tunggadewi merupakan tempat pemujaan tunggal ya pada waktu itu, atau tempat pemujaan ya, pemujaan yang hanya satu objek yang dipuja agama Hindu pada zaman Majapahit. Nah seperti ini bisa kita lihat ya teman-teman. Kita tidak bisa mendekat karena memang di pintu utamanya itu terkunci ya, jadi kita lihat dari sini saja ya teman-teman ya. Nah ini kemarin yang bagian barat ini itu bagian tangga ya, bagian tangga, dan agak kelihatan ini ya, sudah sebagian terendam oleh air ya karena memang musim penghujan. Nah situs Tribuana Tunggadewi ini itu dibangun oleh Raja Hayam Wuruk untuk ibunya. Jadi Raja Hayam Wuruk itu raja keempat dari Majapahit, yaitu anak dari raja ketiga yaitu Ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi fungsi candi ini yang terpendam setelah diekskavasi beberapa waktu yang lalu ini mempunyai luas sekitar 24 kali 24 meter persegi ya. Jadi luasnya dan panjangnya ya, dari luas kali ini mempunyai 24 meter persegi ya. Jadi tersebut dibangun Raja Hayam Wuruk untuk mendharmakan ibunya yaitu Ratu Tribuana Tunggadewi. Nah selama puluhan tahun situs purbakala ini lokasinya yang berada di Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto ini hanya disebut sebagai petilasan Ratu Majapahit, yaitu Tribuana Tunggadewi, yang merupakan putri dari Raden Wijaya, yaitu raja pertama dari Majapahit. Nah selama itu pula, jadi candi ini sebelum diekskavasi ya, menjadi perhatian ya di petilasan Tribuana Tunggadewi yang hanya berupa yoni itu dulu ya, hanya berupa yoni aja yang di tengah, yang berukir, yang mempunyai dimensi, yoninya itu mempunyai dimensi 191 kali 84 kali 120 cm. Nah, batu yang biasa disebut Yoni Klinterjo ini menjadi tempat pemujaan bagi umat Hindu ya, pada zaman Majapahit. Nah ternyata di bawah struktur atau di bawah yoni itu terdapat sebuah struktur kuno ya, yang terpendam selama ratusan tahun. Jadi dari abad sekitar abad ke-14-15an ya teman-teman ya Sobat Cakra Panorama. Jadi ekskavasi yang dilakukan oleh pihak terkait dulu itu juga menemukan emas di tengah-tengah sana, yaitu ada lubang tengah atau sumuran itu yang dinamakan dengan Gerba Gerha.
Jadi yang ekskavasi yang terakhir itu di situ juga sudah ditampakkan sebuah dinding, cuma sudah ditutup kembali karena untuk menjaga agar tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil ya. Nanti ketika ada dana lagi nanti akan dilanjutkan dan digali kembali ya teman-teman. Jadi ini full ya, sudah full dengan air. Tadi tidak kelihatan, hanya kelihatan yang bagian tengahnya saja seperti itu ya teman-teman sobat Cakra Panorama. Nah seperti ini bisa dilihat ya teman-teman sobat Cakra Panorama. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, peninggalan nenek moyang kita masih kita bisa melihat sampai saat ini. Jadi candi ini juga digadang-gadang mirip dengan Candi Penataran atau Candi Jago. Jadi masuk candi utama ada dua jalan berdampingan. Nah, yang sebelah barat ini teman-teman ya, sobat Cakra Panorama. Nah, di tengah sana itu ada yoni dan bertuliskan ada angka tahun ya. Nah, di situ ada tulisan 1294 Saka atau 1372 Masehi ya, karena angka tahun tersebut terukir pada salah satu sisi yoni. Nah di sana itu di sisi barat itu ada ukirannya ya, jadi ada ukiran dari angka tahun yang menunjukkan dengan angka 1294 Saka atau 1372 Masehi ya teman-teman ya. Nah candi ini dibangun Raja Pajajaran kuil mendarmakan ibunya ya. Jadi angka tahun tidak berhubungan dengan orang hidup ya sebenarnya ya. Jadi penggunaan perpaduan bahan batu andesit seperti itu di tengah sama batu bata merah seperti ini. Nah teman-teman, jadi ada dua batu andesit yang merupakan lazim ya. Biasanya untuk batu bata merah itu untuk dasarnya atau untuk pondasinya untuk penyerapan air pada waktu zaman Majapahit itu. Nah, di sini juga ditemukan seperti ada simbol ya pada waktu itu ya. Nah, ada konsep simbolisme bata merah yaitu perwalikan panca mahabhuta ya, atau 5 unsur kehidupan di alam semesta. Jadi batu bata merah itu mempunyai makna tersendiri ya teman-teman ya. Nah, oke sobat Cakra Panorama. Nah, bisa kita lihat di sini ini banyak ikannya ya, banyak ikan di sini. Ikannya ternyata banyak sekali, yang karena memang ini penuh jadi agak dalam juga ini. Banyak ikan cana atau ikan bahasa Jawanya ikan kotok ya. Ikan kotok yang berada di tempat ini. Nah seperti ini, nggak bisa masuk ini ya teman-teman ya sobat Cakra Panorama. Tapi yang pasti ini sangat luar biasa sekali dan sangat-sangat menakjubkan ya, karena kita masih berdiri kokoh, masih berdiri, tapi sayang sekali ada kerusakan pada arca itu ya. Pada arca itu ada kerusakan, nah seperti itu, ada kerusakan ya. Ya, yang pecah semua itu, yang depannya jadi nggak berbentuk lagi ya teman-teman sobat Cakra Panorama. Nah di sini juga ada ini ya, kalau bahasa Jawanya itu ini cipluan ya. Jadi ini bisa untuk berobat kanker ya katanya ya. Ini buah cipluan ini. Nah seperti ini buah cipluan. Nah buah cipluan ini namanya teman-teman ya, bahasa Jawanya, tapi nggak bahasa Indonesia nggak tahu nih. Ini mahal loh katanya ini per kilonya ini. Nah. Oke sobat Cakra Panorama, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini suasana